Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, perbedaan penetapan 1 Syawal di tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023 Masehi menimbulkan kegaduhan, bahkan menimbulkan gesekan. Ini berawal dari kritik yang disampaikan oleh peneliti BRIN, seorang profesor yang bernama Thomas Jamaluddin. Pada intinya, kritikan beliau mengatakan metode hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah sudah usang. Tentu saja ini ditanggapi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah secara ilmiah dengan bukti-bukti, ya, dengan data-data. Bapak Profesor Thomas Jamaluddin berkomentar dalam Muhammadiyah fanatisme organisasi. Atau fanatisme golongan. Padahal Muhammadiyah jauh sekali dari fanatisme golongan, fanatisme organisasi, fanatisme mazhab saja tidak, apalagi fanatisme yang lebih sempit dari itu. Salah satu tanggapan disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah, sebenarnya yang disampaikan oleh Profesor Thomas Jamaluddin itu bukan kritik, akan tetapi menggugat Muhammadiyah. Ya, apakah masih memakai wujudul hilal atau TQ? Itu sebenarnya bukan kritik. Bahkan disayangkan, ya, perkataan seperti itu keluar dari seorang profesor, seorang peneliti, ya, yang mewakili lembaga negara. Sobat-sobat. Tetapi yang membuat kita terheran-heran, ada ancaman untuk membunuh orang Muhammadiyah, menghalalkan darah orang Muhammadiyah. Ini disampaikan oleh seorang peneliti juga, seorang yang berilmu, seorang sarjana. Tetapi kok bisa ya bertindak barbar seperti itu? Nah, meskipun pada akhirnya dia meminta maaf. Saya secara pribadi juga heran sekali, sobat-sobat. Seorang profesor kok bisa, ya, cara pandangnya demikian sempit memandang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu keputusannya berdasarkan musyawarah. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan organisasi, dalam kaitannya dengan hukum-hukum Islam, itu dilakukan oleh majelis tarjih.
tidak tergantung kepada tokoh. Nah, kegaduhan ini sebenarnya ya bisa dieliminir dengan tentu saja meniadakan sidang isbat. Karena sidang isbat ini ya seolah-olah ya seolah-olah ada kelompok yang merasa mendapat angin sehingga berani mengancam, membunuh dan menghalalkan darah saudara-saudaranya sesama muslim. Ya, boleh saja profesor tersebut mengatakan metode hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah sudah usang atau ketinggalan zaman. Tapi kenyataannya perhitungan yang dilakukan oleh Muhammadiyah selalu tepat. Sedangkan yang berpedoman kepada imkan ruqyah beberapa kali meleset kalau ya tidak boleh dikatakan salah. Jadi ya katakanlah teori yang metode hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah itu sudah usang, sudah ketinggalan zaman. Tetapi kan kita tidak bisa menutup mata bahwa perhitungan hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah selalu tepat. Nah, kalau memang yang usang, yang dikatakan ketinggalan zaman, ya perhitungannya akurat, lebih tepat, lebih benar, lebih sesuai, kenapa kita harus berpindah kepada metode yang katakanlah mereka anggap modern? Tapi kalau perhitungan yang dianggap modern itu tidak tepat, meleset, ya, nah kenapa kita harus meninggalkan metode yang dianggap usang dan ketinggalan zaman? Nah, jadi sobat-sobat, saya melihat ada kemiripan pola, kesamaan pola. Saya sering dikatakan ya bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi kembali kepada ormas. Saya taklid buta kepada ormas. Sekarang seorang profesor mengatakan ya fanatisme terhadap organisasi. Ini kan dua pola yang redaksinya saja yang berbeda, akan tetapi polanya sama. Menghilangkan substansi yang sebenarnya dari orang-orang yang berpaham sesuai dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ya memang Muhammadiyah itu sebuah ormas, sebuah organisasi persyarikatan. Akan tetapi keputusannya ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, juga memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi ya organisasi itu hanya wadahnya saja. Akan tetapi keputusan kebijakan yang diambil ya sesuai dengan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Salah sekali kalau orang yang
mengikuti keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah itu dibilang taklid ormas, kembali kepada ormas atau fanatisme organisasi. Itu salah besar. Nah, jadi sobat-sobat, ya, saya pernah mengatakan ada dua keuntungan kalau sidang isbat ditiadakan. Yang pertama, pemerintah netral, tidak memihak kemanapun, hemat biaya. Sekarang tambah satu, sobat-sobat, menghilangkan kegaduhan yang berujung pada sikap emosional, barbar, dan menghalalkan darah sesama muslim. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.